Oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video kali ini kita akan membahas yang santai-santai dulu. Oh ya, maksudnya kita bahas bahasa Jerman tetepan. Cuma kita membahas bahasa Jerman yang santai, karena kan kalau sebelumnya itu kalian harus menghafalkan ini, menghafalkan itu, memahami ini, memahami itu. Nah sekarang kita agak santai, kita akan membahas sebuah teks yang isinya tuh seseorang yang mendeskripsikan tentang apartemennya. Ya, oke, jadi sebelum masuk ke videonya, aku ingetin sekali lagi buat kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena apa? Subscribe itu gratis dan kalian tidak ada ruginya subscribe sama aku, oke? Jadi buat kalian semua yang ada subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak guys ya, oke? Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja, oke? Oke, di sini meine Wohnung ist schön, aber klein. Jadi apartemennya itu bagus tapi kecil. Nah kan ada juga yang bagus tapi kecil, ada yang besar tapi jelek, ada juga yang besar bagus lagi. Nah kayak gitu kan apartemennya kadang gitu ya. Ini kalau di dia ini apartemennya bagus tapi tapi kecil, oke? Ich habe eine Küche, ein Bad und ein Wohnzimmer. Jadi dia ini punya dapur, kamar mandi sama ruang keluar. Kalau di ini bukan ruang keluarga ya, ya semacam pokok tempat buat duduk-duduk ya. Mungkin karena di sini dia nggak nyebut ada kamar tidur, mungkin kamar tidurnya itu sama dia dijadiin, maksudnya ya kamar tidurnya itu tempat ada sofa buat duduk-duduk juga, ada meja buat belajar juga. Kalian pasti tahu kan ada kamar yang kayak gitu, yang maksudnya kamarnya itu mencakup semuanya udah. Jadi kamarnya itu nggak ada ruang khusus gitu, udah mencakup mejanya, udah mencakup kursinya, semuanya lah ya. Mungkin di sini kayak gitu ya. Jadi di sini dia cuma punya dapur, kamar mandi sama Wohnzimmer, oke? Nah, di Küche und das Bad sind sehr klein. Dapurnya dan kamar mandinya ini sangat kecil. Jadi dapurnya sama kamar mandinya tuh kecil banget ya. Mungkin cuma sekedar kayak kalau kamar mandi ya, kamar mandi tak rasa seukuran normal kali ya. Yang cuma masuk depan udah kloset sama tempat mandi kayak kamar mandi hotel biasa lah ya, bukan hotel yang bagus. Maksudnya kamar mandi hotel biasa itu tak rasa ya, maksudnya sekecil itulah aku rasa. Terus ada juga dapur ya, mungkin dapurnya dia juga kecil lah, nggak tahu lah ya. Terus aber ich habe einen Balkon. Nah tapi kelebihan dari apartemennya adalah dia punya balkon. Nah jadi meskipun kecil, meskipun cuma ada 3 ruangan, meskipun kamar mandi sama dapurnya kecil, tapi dia punya balkon guys, oke? Der ist groß und schön. Der ini merujuk ke balkon, der balkon ya. Nih, einen Balkon berarti kan den Balkon karena dia datif kan, akusatif kan dia. Ich habe einen Balkon, oke? Makanya di sini dia jadi der. Der ist groß und schön. Jadi der ini merujuk ke balkon. Nah, balkonnya ini besar dan nyaman. Schön di sini, schön itu artinya banyak guys ya. Kalau di sini tuh maksudnya bagus lah ya. Bukan nyaman juga sih, bagus lah. Maksudnya balkonnya tuh nice gitu loh, nice, balkonnya nice gitulah ya. Jadi balkonnya itu besar dan nice gitu. Die Wohnung ist zentral, aber ruhig. Die Wohnung ist zentral. Di sini maksudnya apartemennya itu di tengah-tengah kota. Aber ruhig, tapi tenang. Nah, kalian tahu sendiri kalau tengah kota itu tidak mungkin tidak rame, ya kan? Nah, kalau di apartemennya dia ini di tengah kota dan tenang, maksudnya nggak berisik, nggak rame gitu. Jadi tinggal itu enak. Kalau di tengah kota terus tenang, ruhi itu tenang gini kayaknya enak ya guys ya. Karena apa? Kalian mau kemana-mana deket tengah kota kan, terus juga tenang. Wah, the best sudah itu. Makanya dia bilang das ist toll, that's good, that's great. Nah, oke. Ini teks yang pertama, masih ada 2 teks lagi, mantap. Oke, teks yang kedua ya. Meine Wohnung ist praktis, aber dunkel und laut. Jadi apartemenku ini praktis tapi gelap dan berisik. Nah ini aku bingung guys, maksudnya praktis ini apa guys ya? Maksudnya apartemen praktis. Aku nggak paham guys, mungkin kalau kalian paham terus di komentar. Pokoknya artinya apartemennya itu praktis tapi gelap sama berisik gitu ya. Ich habe nicht Sonne in meiner Wohnung. Nah di sini tuh maksudnya di di apartemennya itu nggak ada matahari sama sekali. Berarti kemungkinan besar dia apartemennya nggak punya jendela. Atau mungkin apartemennya ada jendela tapi ketutupan sama gedung yang lain, bisa kan? Cuma harusnya kalau itu masih ada matahari sih. Pokok intinya alasan dari apartemennya kenapa gelap itu karena
nggak ada matahari yang masuk ke apartemennya. Yaitu kemungkinan besar dia sih nggak ada jendela di apartemennya ya. Nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Mungkin kalian tahu ada apartemen tak berjendela. Cuma aku sih pertama kali sini. Das ist nicht so schön. Itu nggak terlalu bagus. Ya jelas, karena kan nggak ada matahari masuk. Nggak bagus guys, matahari itu penting. Jadi buat kalian kalau punya kamar yang banyak cahaya mataharinya masuk, ya bagus guys ya. Tapi kalau kebanyakan juga panas juga guys ya. Terus, die Lage ist auch nicht so gut. Die Lage itu locationnya ist auch nicht so gut. Im Erdgeschoss und an einer Straße. Erdgeschoss ini tuh artinya ini lantai bawah, ground floor, lantai paling bawah, dan di an einer Straße dan di jalan. Nah ini aku yang nggak paham ya, maksudnya apartemennya tuh mungkin langsung ngadep ke jalan gitu loh ya. Jadi maksudnya apa namanya? Pokok ini di Lage ist auch nicht so gut itu maksudnya lokasi, Lage itu location, di lokasinya tuh nggak bagus juga gitu loh, di lantai bawah dan an einer Straße mungkin ya itu di jalan ngadep ke jalan langsung. Kalau ngadep ke jalan kan otomatis wang motor lewat, mobil lewat, terus berisik, polusi juga kan. Wah pasti gak enak guys ya memang sih. Aber es ist nicht weit zur Uni. Tapi itu tidak jauh dari Uni. Nah jadi dia ini masih kuliah karena ke Uni ya. Aber es ist nicht weit. Weit itu artinya jauh. Tapi ini tuh nggak jauh dari Uni. Das finde ich gut. Dan itu menurutku bagus. Und die Wohnung ist nicht teuer. Dan apartemennya tidak mahal. Nah jadi dia ini komplain sekaligus bersyukur mungkin ya. Dia komplain karena wonungku ini, ya ini makanya dia bilang mungkin praktis, tapi gelap sama berisik. Kenapa gelap? Karena tidak ada matahari yang masuk ke apartemennya. Dan menurut dia itu nggak bagus. Kenapa berisik? Karena lokasinya ada di lantai paling bawah dan di jalan. Jadi orang ngengong, motor lewat, mobil lewat, bis lewat, tintan, nah itu masuk semua, pasti berisik dong. Nah tapi buat dia itu enggak apa-apa, karena apartemennya dia itu dekat sama universitasnya dia. Jadi dia tuh agak harus jalan jauh, sama ini, uang sewa dari apartemennya itu murah. Jadi buat dia ini ya plus minus lah, ada plus ada minusnya pasti setiap apartemen, oke? Dan sekarang kita langsung lanjut ke teks yang ketiga, oke? Oke, dan ini teks yang ketiga dan terakhir dan sekaligus ini ya guys, sorry banget ya, ini aku kembali lagi lupa beli spidol guys ya, jadi terpaksa kayak gini ya guys ya. Jadi ya kalau kalian nggak bisa baca tulisannya, kalian denger aja lah ya apa yang aku omongin, oke? Meine Wohnung ist super, apartemenku ini super, yes. Die Zimmer sind alle groß und hell, kamarnya atau ruangannya itu semuanya besar dan terang. Wah ini enak banget, udah besar terang lagi, itu Jos Marco Jos. Auch die Küche und das Bad. Dapurnya dan kamar mandinya juga. Ini kebalikan dari yang ini ya, yang sebelumnya. Yang mana namanya? Yang pertama, kan yang pertama dia bilang dia punya kamar mandi sama dapur itu kan kecil banget. Kalau ini kebalik, ini dapurnya sama kamar mandinya tuh besar. Ich habe auch die Terrasse, dah. Ini lebih keren lagi guys, apartemennya punya teras guys, keren kan? Kurang keren apa coba apartemen punya teras kan? Im Sommer ist das sehr schön. Nah, kalau di waktu summer itu mantep pol gitu guys ya, maksudnya bagus gitu lah ya. Di sana kalau summer itu bagus. Nah, tapi leider ist die Wohnung nicht in der Stadt. Nah, ini. Tapi apartemennya ini nggak di kota. Jadi kemana-mana harus jauh. Maksudnya kemana-mana jauh dong, otomatis dia harus naik mobil, harus apa, nggak bisa jalan kaki gitu loh ya. Das mach ich nicht so gern. Nah, di sini tuh maksudnya, pokok intinya dia tuh nggak suka gitu loh. Dan karena itu tadi, maksudnya dia kemana-mana jauh gitu loh. Jadi dia nggak suka. Nah, jadi ini di sini nih bisa dibilang ini tuh apartemen yang kebalikan dari dua apartemen yang udah aku yang udah kita baca tadi di atas ya. Yaitu yang pertama dia ini besar, terus dia ini juga terang. Kalau besar kan berlawanan sama apartemen yang pertama. Terus kalau terang ini berlawanan sama apartemen yang kedua. Nah, tapi ini juga itu untuk kelebihannya. Kalau kekurangannya, dia juga berlawanan sama yang kedua. Yang kedua itu apartemennya dia kemana-mana deket. Bukan kemana-mana sih, lebih tepatnya ke Uni. Ke Uni deket karena kan dia masih kuliah. Jadi ke Uni kan tujuan utamanya. Nah, dia kalau ke universitasnya deket. Dan itu otomatis enak dong. Kalian kalau ke Uni cuma jalan kaki itu waduh enak banget guys ya. Gak usah naik motor, gak usah naik mobil, gak usah bingung
cari tempat parkir atau apa itu kan otomatis enak. That's why itu kekurangannya ini, karena dia jauh, dia kemana-mana itu harus naik mobil. Ya mungkin Anda harus cari ini ya, yang punya apartemen ini Anda harus cari apartemen baru mungkin ya. Nah sekarang aku mau tanya ke kalian, di antara 3 apartemen yang kita udah baca tadi, kalian pilih apartemen yang mana? Tulis di komentar, oke? Jadi terima kasih buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga kalian tonton video gue sebelumnya, oke? Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.